Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2022, saya lagi melakukan pemantauan pada lahan milik Bapak Fatir, di mana lahan tersebut dikelola dengan budidaya tanaman timun dengan varietas harmoni. Nah, kita perlu ketahui Sobat Tani bahwa pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman timun ini hampir keseluruhan dari setiap bedengan ini Sobat Tani sudah tumbuh merata, dan populasi dari tanaman ini sebanyak 2 bungkus atau 1.800 tanaman. Nah, di depan saya ini saya pemilik lahan sedang melakukan kegiatan penyulaman pada tanaman timun ini yang tidak tumbuh. Jadi harus segera dilakukan penyulaman supaya pertumbuhannya nanti serempak. Nah, baik Sobat Tani, saya akan melakukan sedikit wawancara sedikit dengan sang pemilik lain, Bapak Fatir, bagaimana cara budidaya dari tanaman timun ini. Nah, kita simak terus pada video berikut ini. Selamat sore Bapak Fatir. Sore Pak. Nah, saya mau tanya sedikit Pak, cara budidaya dari tanaman timun ini. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman timun ini cukup maksimal karena didukung dengan cara pemeliharaan yang optimal. Nah, saya mau tanya Bapak Fatir, ini umur timunnya ini sudah berapa hari setelah tanam ini? 10 hari sudah. Oh, Habis sudah tanam. Oh, 10 hari setelah tanamnya. Ya baru disulam. Dan jumlah populasi tanaman ini berapa ini Bapak Fatir? Dari berapa bedengan ini yang sudah ditanam ini? 18 bedeng. 18 bedeng dengan jumlah tanaman 1.800 Pak ya? 1.800 atau 2 kemasan. Nah, dalam pemeliharaan tanaman timun ini sudah berapa kali Pak dilakukan pengobatan pada tanaman timun ini yang sudah berumur 10 hari setelah tanam? Baru 1 kali obat. Jadi jenis pupuk apa yang digunakan pada penyemprotan untuk hama dan penyakit dari tanaman timun ini? Trakol sama kanon. Oh, berarti menggunakan fungisida antrakol dan insektisida kanon ya? Iya. Jadi fungsinya itu Pak untuk mengendalikan penyakit apa itu Pak? Kalau Hama. kalau fungisida Pak, fungisida antrakol berarti mengendalikan Daun. obat jamur yang mengendalikan kerisik daun Pak ya? Ya, ya. Nah, kalau kanon Pak mengendalikan penyakit apa kalau kanon? Oh, untuk penanggulangan kutu daun ya pada tanaman timun. Iya, ya. Nah, mengenai pemupukannya Pak, sudah berapa kali lakukan pemupukan? Belum dipupuk ini. Di punya. Oh, jadi rencananya Pak nanti umur keberapa baru bisa dilakukan pemupukan pertama? 14 hari baru dikocor. Nah, kita sudah dengar Sobat Tani bahwa untuk pengobatan dan atau pemberantasan hama dari tanaman timun ini sudah dilakukan 1 kali, itu dengan menggunakan fungisida antrakol dan insektisida merek dagang kanon. Nah, untuk pemupukannya ini belum melakukan pemupukan Sobat Tani, yaitu karena kita harus menunggu umur 10 hari setelah tanam baru kita lakukan pemupukan pertama. Nah, Bapak Fatir, untuk pemupukan pertama nantinya biasanya menggunakan pupuk apa Pak untuk Ponska.
Oh, jadi pohon apa ya? Iya. Jadi itu sistem dikocor atau ditabur pada lubang tanam? Dikocor. Kalau pertama. Oh, berarti nanti pemupukan pertama dikocor pada langsung di tanaman atau di lubang tanam? Di langsung tanaman. Oh, dikocor pada tanaman ini ya? Iya. Oh, berarti tidak perlu melalui lubang tanamnya, langsung di bagian tanamannya saja. Supaya cepat dia makan. Jadi dosis per tanaman itu Pak berapa dikasihkan? 5 liter per drum. Oh, berarti untuk satu tanaman dikasih 200 ml ya? Atau satu gelas aqua? Ya, begitu dia. Nah, kita sudah dengar Sobat Tani penjelasan dari Bapak Patir tentang tata cara pemeliharaan dari tanaman timun ini. Nah, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya dari tanaman timun ini yang dikelola oleh Bapak Patir, saya akan posting terus pada video-video selanjutnya. Terima kasih, salam tani Nusantara.